Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 734 Persyaratan Semira. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, wajah cantik Semira penuh dengan rasa malu dan marah. Dia menoleh dan berteriak pada Morgan, "Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas tadi. Aku tidak membeli barang ini sama sekali dan aku tidak tahu mengapa itu ada di dalam paketku. Sementara penangananku atas kehadiranmu beberapa hari lalu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku dosenmu. Jika kamu bolos kuliah, maka sangat normal bagiku untuk menghukummu. Baiklah, aku tidak akan mengungkit-ungkit hal itu lagi. Kamu juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita berdua adalah teman, jadi apakah kamu akan menyetujui permintaanku untuk izin libur kali ini?" Morgan dengan cepat menjawab sambil tersenyum setelah melihat Semira marah. "Aku benar-benar punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan kali ini," lanjutnya. Semira berkata pada Morgan dengan serius, "Aku temanmu di luar, tapi aku dosenmu di kampus. Aku tidak ada hubungannya dengan masalahmu yang penting itu." Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah pada Semira, "Bagaimana jika masalah ini ada hubungannya denganmu?" "Apa itu ada hubungannya denganku?" Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia menoleh untuk melihat Morgan, dan berkata dengan ringan, "Apa hubungannya denganku?" Morgan menatap Semira dan berkata ringan, "Baiklah, akan kuberitahu. Apa yang akan kulakukan kali ini ada hubungannya dengan Bank Merchant." "Apakah itu ada hubungannya dengan Bank Merchant?" Mata Semira memancarkan sedikit kebingungan dan kemudian dia bertanya dengan nada bingung, "Memangnya apa yang akan kamu lakukan hingga meminta libur kali ini? Jika kamu pergi berkencan dengan pacarmu lagi, aku tidak mungkin memberimu izin." Morgan bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku berkencan dengan pacarku beberapa waktu yang lalu? Kamu telah membuat keributan besar di Alice Cruise Ball, menurutmu berapa banyak orang yang akan mengetahuinya?" Semira memberi Morgan pandangan sekilas. Morgan sedikit terdiam, karena dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu menganggap remeh tentang hubungan pribadinya dengan Semira. Meski Semira hanyalah seorang dosen Universitas Surabaya di mata orang lain, nyatanya Semira masih bisa mengetahui apa yang terjadi di luar melalui orang-orangnya meski dia tidak keluar dari Universitas Surabaya. "Hufti," Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Semira dan berkata, "Aku tidak meminta izin libur kali ini untuk berkencan, aku akan membantu Pak Tua Oscar mencari beberapa bahan obat." Semira bertanya dengan nada bingung, "Kalau begitu, apa hubungannya masalah ini dengan para Bank Merchant?" Morgan tersenyum dan berkata kepada Semira, "Jika aku bisa membantu Pak Tua Oscar mengumpulkan bahan obat ini, Pak Tua Oscar akan setuju untuk menerimaku sebagai murid. Begitu aku menjadi murid Pak Tua Oscar, aku tidak perlu khawatir tentang pembunuh bayaran Bank Merchant yang mengejarku, dan kamu juga pasti tidak ingin aku mati di tangan para Bank Merchant sebelum kita berdua bekerja sama untuk menangani Bank Merchant, kan?" Semira menatap Morgan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan tenang, "Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan Bank Merchant, itu hanya masalah pribadimu sendiri." Morgan berteriak pada Semira, "Kalau begitu kamu tidak akan memberiku izin libur. Apa kamu ingin melihatku dibunuh oleh orang-orang dari Bank Merchant? Sebagai teman, kamu terlalu jahat, bukan? Bukankah kamu bilang ingin bekerja sama denganku?" Semira mengedipkan mata rubahnya yang indah dan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Baiklah, jangan main-main denganku di sini. Bukan tidak mungkin bagiku memberimu izin libur. Aku bisa saja memberimu izin libur selama yang kamu mau, tapi aku punya syarat yang harus selama yang kamu mau, tapi aku punya yatian haru kamu penuh." "Persyaratan?" Morgan tertegun sejenak lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa persyaratannya? Katakan saja." Semira memandang Morgan dan tidak berbicara. Dia sedikit bingung apakah dia harus memberitahu Morgan tentang masalahnya. Semira berusia 27 tahun saat ini, yang merupakan usia terbaik untuk seorang wanita. Akan tetapi Semira memiliki banyak masalah, yaitu, dia tidak pernah menjalin hubungan, sehingga keluarganya ingin memperkenalkan seorang pemuda kepada Semira. Petik 2. Sederhananya, mereka sering mengadakan kencan buta untuk Semira. Demi menghindari kencan buta yang diatur oleh keluarganya, Semira datang ke kota Surabaya dan menjadi dosen di Universitas Surabaya. Namun, meskipun Semira bersembunyi di Surabaya, dia tetap tak luput dari desakan dari keluarganya untuk segera menikah. Beberapa waktu lalu, kakek Semira memperkenalkan Semira kepada seorang pemuda yang berasal dari Surabaya. Sejak kecil, Semira tinggal bersama kakeknya, dan kakek Semira juga sangat menyayangi Semira, jadi Semira tidak ingin membuat kakeknya marah karena hal ini. Akan tetapi dia tidak ingin pergi kencan buta dengan pemuda itu, jadi sekarang ini Semira merasa sangat tertekan karena masalah ini. 2 hari yang lalu, kakek Semira menelepon Semira lagi untuk memintanya bertemu dengan pemuda tersebut. Selain itu, kakek Semira sangat memaksa. Jika Semira terus menolak, kakek Semira mungkin akan meneleponnya terus-menerus.
Saat itu, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Jadi Semira khawatir tentang ini. Adapun pemuda yang kencan buta dengan Semira bernama Nathan Lumintang. Dia adalah putra seorang bos tertentu di komite partai provinsi, dan generasi kedua yang kaya raya dari pejabat resmi. Nathan, jika dilihat dari segi penampilan, kondisi, dan latar belakang keluarganya sebenarnya cukup bagus, dan karakternya juga baik, apalagi masa depannya tidak terbatas. Dia dapat dianggap sebagai pria sukses di usia muda, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menarik perhatian kakek Semira. Semira sama sekali tidak tertarik dengan Nathan, tetapi dia tidak berani menolaknya secara langsung, dan dia juga tidak ingin bertemu dengan Nathan. Semira tahu bahwa jika dia bertemu Nathan, itu artinya dia akan memberinya kesempatan. Semira tidak ingin Nathan memiliki pemikiran seperti itu. Jadi Semira mulai tertekan, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pemuda itu. Jika Semira tidak bertemu Nathan, kakeknya pasti sangat marah. Apalagi kakeknya sudah tua. Semira tidak ingin membuat kakeknya marah karena ini, namun Semira tidak menyukai Nathan. Pada saat ini, Semira terjebak dalam dilema dan tidak tahu bagaimana dia harus memilih. Setelah melihat ekspresi kusut di wajah Semira, Morgan makin bingung dengan apa yang akan Semira katakan padanya. Morgan bertanya pada Semira dengan penasaran, "Bu Semira, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kenapa kamu diam saja? Katakan saja, aku akan melakukan apapun persyaratan kamu itu asalkan kamu memberiku izin libur." Semira ragu-ragu selama beberapa saat, kemudian menggigit bibir seksinya dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, sebenarnya akhir-akhir ini aku punya masalah yang membuatku sangat tertekan. Jadi aku ingin meminta bantuanmu, bisakah kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku besok malam?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Semira dengan penuh keterkejutan, "Apa kamu bilang?